Kenapa kalian harus subscribe channel ini? Karena di 10.000 subscriber kita akan membuat penelusuran di tempat-tempat yang dianggap angker. Kita juga akan menjaga bumi dari makhluk-makhluk asing. Jadi, jangan lupa subscribe. Ramadan, bulan penuh berkah, bulan di mana setiap muslim percaya bahwa belenggu mengikat para setan. Sebuah kedamaian semu yang meninabobokan kita membuat kita merasa aman dari segala mara bahaya yang tidak kasat mata. Kami, anak-anak kecil kala itu meyakini bahwa di bulan suci ini tak ada satupun makhluk halus yang bergentayangan. Bumi ini bersih, betapa naifnya kami, karena nyatanya kegelapan tak selalu tunduk pada cahaya suci. Bahkan di bulan Ramadan sekalipun, ada teror yang mengintai. Malam itu, seperti malam-malam Ramadan lainnya, emak, bapak, dan aku bergegas menuju musola. Ya, untuk taraweh. Sebuah ibadah yang tak ingin kami lewatkan. 30 hari dalam setahun terlalu berharga untuk dilewatkan. Suasana musola yang hangat dipenuhi lantunan sholawat dan zikir. Kami merasa tentram, terlindungi. Namun di tengah kekhusyuan itu, telepon berdering di rumah kakakku, memecah keheningan malam Ramadan. Kakakku yang kala itu tidak ikut taraweh, mengangkat teleponnya. Wajahnya seketika pias. Dari ujung telepon, suara kerabat jauh terdengar panik. Mbak Ninik, dia melahirkan di rumah sakit, keadaannya kritis. Jadi kasih tahu bapak segera ke sana. Jantung kakakku berdegup kencang mendengar kabar buruk di malam suci. Dia harus segera menyampaikan pesan ini kepada bapak. Kakakku bersiap-siap mengenakan baju yang rapi, menggunakan jilbab, lalu menggendong anaknya untuk segera ke musola. Dan jalan tercepat menuju musola adalah melewati jalan setapak yang membelah kebun bambu dan hamparan sawah. Kalian yang sudah menonton episode pertama mungkin familiar dengan tempat itu. Sebuah jalan pintas yang biasanya ramai, namun malam itu terasa sunyi dan mencekam. Kakakku menggendong anaknya, melangkah cepat dengan hati diliputi kecemasan. Anak kecil itu menunjuk ke langit dengan jari mungilnya. Kakakku melihat ke atas tapi tidak ada apa-apa. Anak itu menunjuk lagi, wajahnya polos namun matanya terpaku pada sesuatu. Mama lihat, pesawat lewat, celoteh keponakanku yang masih balita. Kakakku mengerutkan kening. Pesawat, tidak ada suara mesin yang menderu di atas sana. Hanya ada suara angin yang berdesir pelan. Namun anak itu kembali menunjuk, kini dengan nada yang lebih merenyek. Mama, itu pesawatnya terbang di atas kita. Kakakku akhirnya mendongkak, matanya menyapu langit malam. Dan saat itulah, napasnya tercekik, jantungnya terasa berhenti berdetak. Sosok putih melayang perlahan di atas mereka. Rambut panjang tergerai, wajah samar namun terasa dingin dan menusuk. Melayang rendah seolah-olah menghadang. Itu bukan pesawat. Di atas mereka melayang tanpa suara adalah sosok kuntilanak. Rambut putih yang panjang tergerai, gaun putihnya melambai-lambai diembus angin malam. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan kehampaan yang dingin. Ia terbang rendah tepat di depan kakakku dan anaknya, seolah sengaja menghalangi mereka untuk pergi ke musola. Kuntilanak itu tidak bergerak cepat, justru melayang perlahan, memberikan waktu bagi kakakku untuk mencerna pemandangan mengerikan di hadapannya. Sensasi dingin menjalar di tulang belakangnya, aroma melati tiba-tiba tercium. Kakakku dengan panik menggendong anaknya berlari sekencang-kencangnya kembali ke rumah. Rasa takut yang tidak terkira merenggut akal sehatnya. Dengan satu tarikan napas, kakakku memeluk erat anaknya, memutar badan, dan berlari sekencang mungkin. Dia tidak peduli lagi dengan pesan untuk bapak. Yang ada di benaknya hanyalah menjauh dari makhluk itu. Teror mengejar di setiap langkahnya. Bayangan putih itu seolah-olah terus membayangi. Sesampainya di rumah, dia tak bisa berhenti bergetar.
Tubuhnya menggigil, napasnya terengah-engah. Suaminya belum pulang kerja, menambah kesepian dan ketakutan. Kakakku meringkuk di bawah meja makan, memeluk erat anaknya, mencoba mencari perlindungan dari sesuatu yang tak kasat mata, namun begitu nyata. Beberapa waktu kemudian pintu terbuka, suaminya pulang. Ia terkejut melihat istrinya bersembunyi di bawah meja, tubuhnya bergetar hebat. "Ada apa ini?" serunya panik. Kakakku hanya bisa menunjuk keluar, matanya berkaca-kaca tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian telepon rumah kembali berdering. Kali ini suaminya yang mengangkat. Ia mendengarkan dan wajahnya langsung pucat. Matanya menatap kakakku dengan tatapan sedih. "Mbak Nini meninggal dunia," bisiknya. "Tapi anaknya selamat. Mereka meminta Bapak datang ke rumah saja besok. Jenazahnya akan segera dibawa pulang." Dunia kakakku terasa runtuh. Kabar duka begitu tiba-tiba setelah pertemuan mengerikannya di jalan. Apakah ini sebuah kebetulan atau ada makna di baliknya? Esok paginya, setelah ketenangan sedikit kembali, kakakku menceritakan semuanya. Dari telepon pertama, pesan untuk Bapak, perjalanan ke musola, penampakan hantu kuntilanak yang menghalangi, hingga kabar kematian Mbak Ninik. Ia bercerita dengan mata berlinang. Tubuhnya masih sedikit bergetar mengingat kejadian malam itu. Bapak mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, wajahnya serius. Setelah kakakku selesai, Bapak menarik napas panjang. "Itu adalah ruh Mbak Nini," ucapnya. "Aku dan kakakku tidak percaya kalau itu ruh Mbak Nini." Lalu Bapak menjelaskan bahwa Mbak Ninik ingin memberitahu, jangan suruh Bapak pulang dari tarawih malam itu. Jangan suruh Bapak ke rumah sakit karena Mbak Ninik sudah tiada. Ruhnya itu ingin menyampaikan pesan bahwa dia sudah pergi dan tidak perlu ada yang menyusul ke rumah sakit. Bapak kemudian tersenyum tipis, pandangannya menerawang jauh ke masa lalu. Dulu, zaman Bapak masih muda, belum banyak yang punya HP. Motor juga masih jarang yang punya. Kalau tiba-tiba ada kejadian gaib semacam itu di salah satu rumah, biasanya pertanda ada kerabat jauh yang meninggal. Jadi kita harus goes sepeda satu persatu mendatangi rumah kerabat-kerabat kita, mencari tahu kabar mereka. Lalu Bapak terdiam sejenak dan tiba-tiba ketawa. "Kecuali ada duit ya, bisa ngojek," tambahnya. Aku dan kakakku terdiam. Cerita Bapak mengubah perspektif kami tentang kejadian malam itu. Bukan teror murni, melainkan sebuah pesan bahkan di bulan Ramadan sekalipun, ada cara lain bagi ruh untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Bahwa belenggu setan mungkin memang ada, tapi belenggu hati, belenggu rindu, tak akan pernah bisa diikat. Dan sejak saat itu, setiap kali Ramadan tiba, kami selalu teringat kisah Mbak Nenek. Kisah yang mengajarkan kami bahwa dunia ini jauh lebih kompleks dari yang kami kira. Bahkan, bahwa di balik setiap kejadian yang tak masuk akal mungkin ada sebuah pesan tersembunyi